Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah hidup kami, tetap kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berjanji akan selalu menyertai, yang menjaga, memelihara kami sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus adalah perisai hidup kami, kekuatan kami, yang menopang kami apapun segala keadaan hidup di dunia ini. Karena Engkau adalah terang kami yang menuju kepada jalan keselamatan dan hidup. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kembali kami mau diterangi dengan firman-Mu. Merapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami setiap apa yang kami dengar dan baca. Amin. Pembacaan Alkitab di Sembilang sore hari ini terambil dari Kitab 2 Raja-Raja 10 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-36 dengan perikop Yehu menghapuskan penyembahan Baal, yang berbunyi demikian. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, "Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal." Selanjutnya Yehu berkata, "Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal." Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal." Maka dikeluarkannya pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, "Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal." Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, "Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu." Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos." Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang. Lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, "Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat." Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon baik di Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria.
Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Jangan menjadi penyembahan berhala saudara-saudara. Tetap setia di dalam Tuhan, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Tuhan membenci kepada penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami selalu dikuatkan dalam iman, percaya kami kepada Tuhan yang hidup, yang mengasihi, yang selalu ada dan mencintai kami, orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kiranya firman-Mu akan mengingatkan kami selalu untuk tidak percaya kepada benda mati, kepada sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dan menolong, tetapi benar-benar Tuhan yang mengasihi dan hidup di dalam kami, yaitu Tuhan yang hidup di dalam firman, yaitu Yesus Kristus, yang telah kami percaya, kami buktikan, kami rasakan, dan kami telah melihat segala hal yang telah Kau ciptakan di dalam diri kami, hidup kami, keluarga kami, mujizat yang nyata, dan segala hal yang Kau berikan untuk perlindungan kami di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus, perlindungan ilahi-Mu nyata dan sejati. Haleluya, amin. Demikian pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tetaplah setia di dalam Yesus Kristus. God bless.